Kenalin, dia Lisa, mahasiswi baru yang sialnya masuk kuliah saat pandemi masuk ke Indonesia. Tentu dia mengikuti perkuliahan secara daring, atau bisa dibilang dia beruntung. Ya, perkuliahan fotografi hari ini kita sudahi dulu, tapi sebelum itu saya akan memberikan tugas perdana kepada kalian, yaitu buatlah kelompok, satu kelompok berisi 2 orang. Dan setiap kelompok... Ya, seperti itulah rutinitas kuliahnya. Bangun sering kesiangan, lalu langsung buka laptop dan join link Zoom. Sialnya waktu itu Lisa ketiduran. Pas waktu dosen jelasin brief tugas pula. Yah, tapi dia anggap remeh sih. Nanti paling juga ada yang ngechat aku ngajak gabung, pikirnya. Jadi dia menghiraukan itu dan mandi dulu. Setelah dia mandi dan melakukan rutinitas paginya, yang dia lakukan saat siang, lalu dia membuka HP-nya dan banyak yang ngechat dia. Sialnya lagi, orang-orang yang mengajaknya tadi semuanya sudah memiliki kelompok. Tapi akhirnya dia dapat info dari temannya bahwa Nanang yang juga teman sekelasnya belum dapat kelompok juga. Dan ini adalah Nanang. Dia juga mahasiswa baru yang kuliah online karena pandemi ini. Tapi karena itu, dia malah jadi sering menghabiskan waktunya di warkop langganannya dengan teman-temannya yang tentunya dengan masker di dagu. Tidak menjaga jarak, pokoknya acuh dengan prokes. Nanang dengan wajah agak kesalnya membuka notif Lisa dan bergumam, "Untung cantik, kalau enggak aku blok nih orang." Nanang baru teringat kalau ada tugas fotografi tadi pagi, dan baru sadar kalau teman-temannya yang lain sudah punya kelompok, dan yang tersisa tinggal si Lisa ini, lalu dia menerimanya. Mereka pun saling membahas tugas fotografi mereka. Nanang yang tidak tahu apa tugasnya karena tidak fokus saat kuliah tadi pagi dikarenakan sambil main Mobile Legends tidak tahu apa-apa tentang tugasnya. Lisa yang ketiduran waktu itu tetapi sudah paham tugas tadi pagi dengan bangganya menjelaskan apa saja tugasnya kepada Nanang. Tugasnya yaitu mereka disuruh memotret hal yang sama di tempat mereka yang berbeda di hari yang sama. Dan besoknya mereka berniat mengerjakan tugas itu bersama. Mereka pun keluar rumah dan memotret apa yang di sekitarnya, saling memberi kabar apa yang dilihatnya, dan jika menemukan kesamaan mereka langsung memotretnya. Tetapi berbeda dengan Lisa yang selalu taat prokes dan rajin mencuci tangan, tidak dengan Nanang yang sering membuka maskernya dengan alasan merokok, makan dan minum, tapi tidak kunjung kembali menutup maskernya. Berawal dari tugas fotografi tersebut, mereka semakin dekat dan akhirnya mereka jadian. Saat Lisa membuka HP-nya, ada pemberitahuan bahwa semester ini dilaksanakan pertemuan tatap muka.
Dia pun langsung mengabari Nanang dan mereka terlihat bersemangat. Bagaimana tidak? Sudah 1 tahun mereka menjalani hubungan secara jarak jauh, pasti kangen dong. Siapa tahu mukanya beda saat ketemu langsung nanti. Kalau lebih jelek gimana? Atau tiba-tiba muka aslinya seperti Reza Rahardian dan Anya Geraldine, siapa tahu? Mereka pun saling berandai-andai gimana nanti saat pertemuan pertama mereka. Akhirnya mereka bertemu. Bisa kalian bayangkan pasangan yang baru saling bertemu selama 1 tahun lamanya, betapa bahagianya mereka. Mereka pun menjalani perkuliahan seperti biasa, tetapi Nanang sering lalai akan prokes, sering melepas masker, jarang cuci tangan, dan tidak menjaga jarak. Namun Lisa tidak bosan untuk mengingatkannya. Selama di Surabaya, Lisa menghabiskan waktu di kosnya dan hanya keluar jika ada keperluan penting, dan tidak lupa selalu mematuhi prokes saat keluar. Berbeda dengan Lisa, Nanang seringkali keluar nongkrong dan bermain di luar. Dia juga seringkali tidak memakai prokes. Saat mereka sedang berdua di mobil, terjadi pertengkaran di antara mereka, karena Nanang yang masih sering melalaikan prokes. Di tengah perdebatan itu, Nanang merasa dadanya sesak dan batuk-batuk. Lisa yang tadinya memarahi Nanang pun panik. Nanang yang sudah tidak bisa lagi fokus menyetir, tidak sadar kalau lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Dia pun menerobosnya. Sialnya, ada mobil yang melaju dari arah kanan menghantam mereka. Kecelakaan pun tak bisa dihindari. Sayangnya Nanang tidak dapat diselamatkan. Kecelakaan yang terjadi ditambah dengan diketahui bahwa dia terpapar virus COVID-19 membuat nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ini adalah ceritaku. Setelah mendengarkan ceritaku, kalian mungkin berpikir Nanang pantas mendapatkan itu. Dia selalu acuh terhadap protokol kesehatan. Meskipun sudah berulang kali kuingatkan. Tapi Nanang tetaplah Nanang. Dia adalah seseorang yang selalu mensupport aku. Menemaniku, mendengarkan semua keluh kesahku. Support sistemku, ya dia memang salah, selalu lalai mematuhi prokes. Tapi dia perlahan sedikit demi sedikit mengubah itu semua kok. Mungkin ya dia butuh waktu aja. Tidak seharusnya dia itu meninggal dengan cara seperti itu. Aku masih menyesali sikapku, kenapa harus bertengkar di mobil saat itu. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Mungkin memang ini takdirnya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku ini. Tetap taati protokol kesehatan karena mungkin kalian korban selanjutnya.